Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah gabung, yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martel Back chapter 5785. Di sini diceritakan di dalam garis pertahanan, Kiang Sang juga bertindak untuk menerima mereka. Kepala besar Kiang tidak diragukan lagi adalah pemikir yang cepat, dan pada saat ini dia memiliki ide yang sama dengan Yang Kai. Saat ini yang paling penting adalah dengan cepat menyelesaikan masalah internal ras manusia. Jadi dia harus membawa Yang Kiao. Tanpa dia tidak akan ada cahaya pemberanian, sehingga mustahil untuk mendeteksi murid klan tinta. Pertempuran antara banyak tuan menjadi sangat intens pada saat ini. Kiang San memimpin arah 6 arah, dan dengan dia sebagai mata formasi, kekuatannya cukup besar. Setelah konfrontasi sengit, mereka akhirnya terhubung dengan arah 5 arah Yang Kiao dan bergabung untuk menyerang garis pertahanan. Meskipun pihak tinta tidak berusaha mati-matian untuk menghentikan mereka, itu sia-sia. Pada saat berikutnya, Yang Kiao meraung dan tanda matahari dan bulan di punggung tangannya bergetar menjadi lebih cerah. Sejumlah besar kristal kuning dan kristal biru dikonsumsi pada saat ini, dan energi murni bergabung bersama saat cahaya putih keluar darinya seperti matahari yang besar. Cahaya putih memenuhi udara saat kekuatan tinta menghilang, menyelimuti satu demi satu ras manusia sebelum menyebar ke luar. Dua murid klan tinta Orde ke-8 yang telah menyerang Kiang Sang sebelumnya telah ditentukan dan sekarang terkunci di tempatnya. Tidak dapat bergerak pada saat ini. Mereka merasa seolah-olah telah ditelan petir. Tubuh mereka menggemetar saat kekuatan tinta di tubuh mereka melonjak keluar, dan mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Di pikiran para master klan tinta telah mengambil keuntungan dari situasi pergolakan ras manusia untuk sangat mengurangi garis pertahanan ras manusia. Banyak di antaranya sudah diambang kehancuran, namun ketika gelombang cahaya pemurnian ini menyapu, para master klan tinta tidak punya pilihan selain mundur. Cahaya pemurnian skala besar seperti racun bagi klan tinta ini mungkin belum tentu membunuh mereka, tapi itu pasti akan melemahkan kekuatan mereka dan tidak akan ada klan tinta yang berani menyentuhnya. Ras manusia yang tertekan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik dan mengonsolidasikan garis pertahanan mereka. Setelah cahaya putih murni pelan menghilang, garis pertahanan yang telah dihilang dari ras manusia telah dipulihkan. Dan banyak formasi pertempuran yang telah beroperasi sekali lagi dipulihkan. Di bawah cahaya pemurnian tidak ada elit manusia yang menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi murid klan tinta. Jelas bahwa hanya ada 3 murid tinta yang ditugaskan untuk ras manusia. Lagi pula ketika kekuatan seorang mencapai orde ke-7 atau ke-8, tidak mudah bagi klan tinta untuk menggunakan transformasi tinta mereka untuk melawan mereka. Tanpa perlu khawatir, ras manusia tidak perlu khawatir tentang perubahan tak terduga yang terjadi di pihak mereka, jadi mereka bisa fokus membela diri. Dengan meletusnya cahaya pemurnian, situasi penurunan ras manusia menjadi stabil sekali lagi. Mata Yang Kiao berbinar saat dia tertawa. Diputuskan bahwa jika garis pertahanan ras manusia tidak bisa bertahan lebih lama lagi ketika para master klan tinta menyerang, dia akan mengaktifkan cahaya pemurnian mereka untuk bertahan melawan musuh. Paling tidak dia akan bisa memaksa musuh untuk mundur dan memastikan garis pertahanan mereka tidak jatuh. Namun metode ini memakan banyak kristal kuning dan kristal biru. Karena jangkauan metode ini terlalu luas, kristal kuning dan kristal biru di tangannya telah didistribusikan oleh Yang Kai bertahun-tahun yang lalu. Dan setelah bertahun-tahun dia telah mengkonsumsi banyak dari mereka, jadi dia menggunakan metode ini 2 kali lagi, dia mungkin akan kehabisan. Begitu dia kehabisan kristal kuning dan kristal biru dan kehilangan kemampuan untuk memasuk kembali tuan klan tinta. Garis pertahanan di sini akhirnya akan runtuh. Oleh karena itu, jika ras manusia ingin memenangkan pertempuran ini, mereka hanya bisa mengandalkan Ouyang Li dan Yang Kui. Jika 2 master orde ke-9 ini dapat dengan cepat mengalahkan lawan mereka, mereka secara alami akan membantu mereka. Namun semua lawan mereka adalah Yarlord klan tinta, jadi mungkin kemenangan atau kekalahan bisa diputuskan, tetapi hidup dan mati itu sulit, jadi bagaimana mereka bisa mengandalkan mereka? Ouyang Li jelas memperhatikan ini juga. Pada saat ini dia bertarung dengan nyawanya, tidak peduli dengan lukanya sendiri, hanya ingin mengalahkan Qiao Yu dengan cepat. Namun dengan bantuan 8 penguasa wilayah di pihak Qiao Yu, bahkan jika dia bertarung dengan gila, akan sulit baginya untuk mencapai hasil apapun dalam waktu singkat. Belum lagi dia harus mengalihkan sebagian perhatiannya untuk melindungi Tian Kunsu dan yang lainnya. Meng Kuei, pesuruh Yarlord, menarikkan Tian Kunsu dan yang lainnya.
Sebelumnya, Tian Kunzu telah memimpin Fifth Direction Array keluar dari garis pertahanan dan membagi 2 Master Orde ke-8 untuk memberikan dukungan bagi pihak Yangke, menyebabkan Menggue menjadi marah karena dipermalukan. Tidak ada masalah dengan posisi begitu banyak pseudo warlord, tapi sekarang setelah sesuatu terjadi padanya, wajar saja jika dia kehilangan muka. Meskipun perubahan mendadak Linwood telah mengejutkan dan membuat sadar bahwa ini adalah pengaturan Monaye, dia sama sekali tidak menyadarinya. Jika Monaye telah memperingatkannya sebelumnya, dia akan mampu memberikan perlindungan sehingga Linwood bisa bergerak lebih mudah. Pada akhirnya, Monaye selalu memandang rendah dirinya. Jadi dia tidak pernah memberitahunya tentang skema yang begitu penting. Pada saat itu, jika dia benar-benar berhasil menghentikan Array 5 arah, Monaye mungkin akan mengingatkannya. Bagaimanapun semuanya berjalan sesuai dengan rencana Monaye. Pada akhirnya dia membiarkan Linwood mendekati Yangke dan meluncurkan serangan yang menggelegar. Hati Menggue dipenuhi dengan kebencian. Semua orang di sini awalnya adalah pseudo warlord. Jadi bagaimana mungkin Monaye mendapatkan kesempatan di dunia tunggu alam semesta ini dan menjadi warlord? Dia telah mengalami kemunduran di mana-mana dan sekarang dia terluka parah. Banyak keluhan yang memenuhi hatinya saat dia menatap Array 5 arah Tian Kunzu, bertekad untuk membunuh 5 Master Orde ke-8 ras manusia ini untuk melampiaskan amarahnya. Situasi menjadi agak tegang, tetapi sisi ras manusia perlahan-lahan menurun. Apakah itu dari segi kuantitas atau kualitas? Kualitas lebih unggul dari ras manusia. Alasan mengapa ras manusia mampu mempertahankan garis pertahanan mereka begitu lama adalah karena keyakinan mereka, harapan Kiang San dan kekuatan kapal perang mereka. Tapi sekarang kemajuan Kiang San telah gagal, dan setelah pertempuran yang begitu lama, kapal perang mulai meledak satu demi satu tanpa perlindungan yang diberikan oleh kapal perang. Bagaimana ras manusia bisa menahan serangan dari klan tinta? Kekalahan dan kematian hanyalah masalah waktu. 2 masa ras manusia Orde ke-9 tidak dapat diandalkan untuk saat ini. Semua orang merasa sangat tertekan, terutama 2 masa ras manusia Orde ke-8 yang telah menyergap Kiang San. Setelah kekuatan tinta di tubuh mereka dimurnikan oleh cahaya pemurnian, mereka berdua dipenuhi dengan rasa bersalah dan celaan diri. Pada saat ini mereka bertarung dengan sekuat tenaga, seolah-olah mereka hanya ingin mati di sini. Jika mereka tidak bertindak pada saat kritis itu, Kiang San akan menjadi Orde ke-9 sekarang. Sekarang serangan diam-diam mereka tidak hanya menyebabkan ras manusia kehilangan Master Orde ke-9, tetapi juga menyebabkan ratusan master jatuh ke dalam kesulitan. Meskipun tidak ada yang menyalahkan mereka, mereka tidak bisa melewati diri mereka sendiri. Mereka pernah mendengar dari orang tua mereka bahwa beberapa murid tinta telah mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah diselamatkan, karena selama waktu mereka sebagai murid klan tinta, mereka mungkin telah melakukan kesalahan pada ras manusia atau membunuh beberapa teman mereka dan keluarga, tapi itu hanya desas-desus dan tidak dialami secara pribadi. Hanya pada saat inilah mereka berdua memahami keputusasaan dan rasa sakit yang datang dari lubuk hati mereka. Mereka benar-benar mengerti bahwa hidup di dunia ini terkadang lebih menyiksa daripada mati. Setuju.